teman-teman. Di sini saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Gracia Cynthia Amalia dengan NIM 324003 semester 1 Prodi D3 Analis Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Dinda Agustin dengan NIM 324009 dari semester 1. Retina merupakan salah satu bagian dari mata yang fungsinya sangat penting dan terletak di belakang mata dan terhubung ke otak. Salah satu lapisan retina yaitu jutaan sel-sel peka cahaya yang dikenal sebagai sel fotoreseptor. Sel-sel fotoreseptor memiliki fungsi penting dari transmisi impuls listrik ke otak untuk memungkinkan melihat untuk mengambil tempat. Cahaya menyebabkan reaksi kimia dalam sel kerucut, yang akibatnya mengirim pesan listrik dari mata ke otak. Otak menerima pesan-pesan dan menunjukkan bahwa objek tertentu telah terlihat. Sel kerucut bertanggung jawab agar mampu mengenali warna dan membaca. Sel batang terbanyak didapatkan di daerah retina perifer dan berperan dalam melihat dalam pencahayaan yang kurang dan penglihatan perifer. Semua sel-sel retina, batang dan kerucut mendapatkan oksigen dan nutrisi lain dari sel-sel epitel pigmen retina melalui jaringan yang kaya pembuluh darah di koroid. Kelainan sel-sel fotoreseptor pada retina menyebabkan gangguan yang dinamakan distrofi retina, dan salah satu bentuk distrofi retina yaitu retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa atau RP merupakan jenis kebutaan yang disebabkan oleh kelainan pada sel-sel fotoreseptor. Pada pasien retinitis pigmentosa, degenerasi sel fotoreseptor terjadi secara bertahap, menyebabkan hilangnya penglihatan secara progresif. Ketika melihat sebuah benda, cahaya dari objek yang bergerak pada kornea kemudian melewati aqueous humor, lensa dan vitreous humor untuk mencapai retina yang difokuskan ke bagian makula yang merupakan tempat paling banyak sel kerucut berada. Di sini saya akan memaparkan presentasi saya mengenai salah satu penyakit genetik yang diturunkan secara faktor genetik, yaitu retinitis pigmentosa. Apa sih retinitis pigmentosa itu? Jadi, retinitis pigmentosa merupakan suatu penyakit kelainan genetik bawaan yang mempunyai gejala dengan penurunan bahkan kehilangan penglihatan secara jelas. Contohnya, tidak bisa menyetir pada malam hari, tidak bisa melihat pada sore hari, dan penyempitan pandangan. Kehilangan penglihatan, penurunan penglihatan terjadi secara progresif dan kesulitan penglihatan pada malam hari itu disebut nyctalopia, yang semakin lama akan menyebabkan kehilangan penglihatan seseorang untuk melihat dengan jelas dan detail, baik bentuk, warna, maupun ketajaman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih atau apa sih penyebab dari retinitis pigmentosa itu. Jadi, untuk penyebab retinitis pigmentosa adalah karena penyakit retina bawaan yang terjadi dalam kromosom 3, di mana kromosom 3 ini mengandung gen RHO yang berfungsi untuk mengkode protein rodopsin dan ditemukan di dalam sel batang bagian belakang mata di dekat retina. Lalu, penyakit retina bawaan ini dapat menyebabkan mutasi pada gen RHO dan mengubah gen RHO menjadi versi rhodops dan menyebabkan sel batang itu sendiri menjadi rusak oleh dirinya sendiri. Hilangnya sel-sel ini menyebabkan rabun senja secara progresif, seperti tidak dapat melihat pada sore hari seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu
pada penderita retinitis pigmentosa ini, penglihatan semakin lama semakin menurun, semakin menyempit, dan kehilangan penglihatan secara jelas. Di sini, saya akan melanjutkan penjelasan dari Gracia, dan saya akan menjelaskan mengenai gejala dan tanda pada penyakit retinitis pigmentosa. Yang pertama, gejala pada penyakit retinitis pigmentosa itu tahap awal sering muncul pada awal masa kanak-kanak. Mulai dari mengawali kemunduran pada penglihatan saat malam hari, gejalanya di sel batang pada retina, kemudian terjadi kehilangan fungsi penglihatan tepi yang progresif dan menyebabkan kebutaan. Kemudian, tanda-tanda penyakit retinitis pigmentosa. Yang pertama itu, penurunan penglihatan di kedua mata dalam waktu berkepanjangan. Yang kedua, penglihatan menurun ketika menjelang sore hari dan pada tempat yang gelap, yang dapat menyebabkan keseringan menabrak benda di sekitar. Yang ketiga, tidak bisa melihat bayangan dari samping. Yang keempat, adanya penyempitan pandangan. Yang kelima, atau yang terakhir, ada fotopsia dan fotofobia. Nah, fotopsia itu penderita melihat kilauan, kilatan, atau kedipan cahaya. Sedangkan yang fotofobia, penderita mudah merasa silau ketika melihat cahaya. Nah, di sini kami memberikan gambar penglihatan pada penyakit retinitis pigmentosa. Yang di sebelah kiri saya itu ada dua contoh penglihatan. Yang pertama itu normal vision, dan yang sebelahnya itu vision with retinitis pigmentosa. Nah, yang normal vision itu seperti kita ini, matanya normal, bisa melihat dengan jelas menggunakan semua bagian mata. Sedangkan mata yang mengalami penyakit retinitis pigmentosa disebabkan adanya penyempitan pada penglihatan yang menyebabkan kehilangan penglihatan dengan jelas. Nah, kalau yang mengalami penyakit retinitis pigmentosa itu kan seperti di gambar, matanya itu di samping-sampingnya gelap, hitam, tapi yang di bagian tengah terlihat. Nah, itu berarti adanya kelainan pada mata disebabkan oleh penyakit retinitis pigmentosa, seperti itu. Nah, untuk gambar di sebelah kanan saya juga terdapat dua contoh fundus. Fundus itu merupakan struktur belakang bagian mata. Nah, yang satu itu healthy fundus, berarti fundus sehat, tidak ada sesuatu di fundusnya. Sedangkan yang pigment abiotrophy of the retina itu adanya perubahan fungsional yang khas dan gambaran khas fundus dengan badan tulang pigmen yang menyebabkan adanya bercak berwarna coklat. Kemudian, saya akan menjelaskan pemeriksaan pada retinitis pigmentosa. Nah, pada penyakit tersebut kita dapat menggunakan beberapa pemeriksaan dan kami memberikan 3 pemeriksaan pada penyakit retinitis pigmentosa. Yang pertama itu ada pemeriksaan panel NGS, merupakan pemeriksaan laboratorium genetik yang mendeteksi mutasi pada 605 varian gen, termasuk varian nukleotida tunggal, insersi, dan nomor salinan pada penyakit retinitis pigmentosa. Yang kedua, ada pemeriksaan Sanger sequencing, pemeriksaan dengan metode tradisional yang digunakan untuk mengurutkan DNA dari gen tertentu. Dan yang ketiga, yang terakhir ada whole exome sequencing atau WES, itu pemeriksaan dengan menganalisis seluruh eksom atau bagian dari genom yang mengkode protein untuk menemukan mutasi yang tidak terdeteksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai terapi pada penyakit retinitis pigmentosa. Pada penyakit retinitis tersebut, ada terapi, tetapi bukan untuk menghilangkan sepenuhnya, hanya untuk memperlambat penyakit retinitis pigmentosa agar tidak memperburuk gejala. Yang pertama, ada terapi gen Luxturna. Ini suntikan tunggal Luxturna akan memberikan salinan gen RPE65 yang sehat langsung ke retina. Ini akan mengembalikan kemampuan retina untuk merespon cahaya. Yang kedua, terapi kacamata. Pemakaian kacamata gelap untuk melindungi retina dari sinar ultraviolet yang dapat mempertahankan fungsi penglihatan.
Dan yang ketiga, terapi gen eksperimental. Vitrektomi dan suntikan mata yang memberikan salinan gen RPGR yang sehat ke bagian retina yang disebut makula. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah retinitis pigmentosa merupakan salah satu penyakit genetik yang menyebabkan gejala penurunan penglihatan secara jelas pada sore hari, pada malam hari, disebut nyctalopia. Lalu, gejala penurunan tersebut dan hilangnya penglihatan secara jelas berproses secara progresif. Ada 3 pola penurunan pada retinitis pigmentosa. Yang pertama, ada autosomal dominan, yang dimana penyakit ini terjadi pada umur 40 tahun. Lalu yang kedua, ada autosomal resesif, yang biasanya terjadi pada usia awal atau anak-anak dikarenakan bawaan dari orang tua. Lalu yang ketiga, X-linked, yang dimana terjadi pada anak laki-laki yang berusia 10 tahun yang disebabkan adanya cacat molekul gen pada epitel pigmen retina dan ada kerusakan pada sel batang dan juga gen RHO di kromosom 3 tadi. Untuk pemeriksaan laboratorium pada retinitis pigmentosa, ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama, ada pemeriksaan panel NGS. Yang kedua, ada pemeriksaan Sanger sequencing. Lalu yang selanjutnya ada pemeriksaan whole exome sequencing. Untuk pengobatannya, retinitis pigmentosa belum ditemukan obatnya, tetapi ada terapi untuk memperlambat penyakit. Yang pertama ada terapi gen Luxturna, yang kedua ada terapi kacamata, dan juga yang terakhir ada terapi gen eksperimental. Jadi sekian pemaparan dari kami tentang salah satu penyakit kelainan genetik yaitu retinitis pigmentosa dan pemeriksaan yang dilakukan secara biologi molekuler. Terima kasih.